HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita, namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Inilah bahasa jiwa Sang Yang Weda, hormati sesama dengan jeli. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Dumugis tata becek dalam karunia yang widi. Sebentar lagi waktu senggang Anda akan kami warnai dengan tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tantangan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas radar dan bakti karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3. Inilah bahasa jiwa Sang Yang Weda, hormati sesama dengan jeli mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jari mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hidodharma untuk pencerahan jiwa. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk seluruh umat Hindu di Nusantara. Mogi-mogi serta dalam keadaan sehat sentosa dalam karunia yang widi. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan dharma yang kita yakini. Pemirsa, kalau kita membaca kepustakaan kalender Hindu di sasih ke-6 di bulan Desember, jika kita tarik garis ke dalam pelelintangan dan pengalantaka kita, akan nemu sasih ke-6 yang sering diyakini dalam filosofi dan mitologinya sebagai sasih merana. Sasih di mana para bebutan, buta-buti, kala-kali atau anasir-anasir negatif dilepaskan melalui sesuatu hal yang turun ke Mayapada untuk mencari harmoni dan juga mencari keseimbangan semesta. Namun pada saat yang sama seringkali para bebutan ini seperti tanda kutip mengganggu keharmonisan kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam kasanah keyakinan maupun lontar tanpa tulis, kebiasaan turun-temurun ini pada sasih ke-6 dilakukan pamarisuda bumi atau sering dikenal dengan ritual Nangluk Merana. Seperti apa Nangluk Merana? Apa makna, fungsi, dan tujuan dari ritual ini? Mari kita ikuti pencerahan yang diwedarkan oleh yang kami sucikan Ide Pedanda Bangburuan Dharma Adiaksa. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota.
mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku mengemas kata, menata aksara. Om Swastiastu, Ratu Pranda untuk mengantarkan agar umat Hindu lebih paham tentang upacara Nangluk Merana, mohon diwedarkan kepada pemirsa pengertian Nangluk dan Merana. Kepada umat sedharma dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan saya akan mendapatkan kesempatan yang sangat baik dari Warta untuk memberikan suatu ujangan dalam kita berada dalam kondisi yang sangat prihatin dari wabah COVID-19. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Kita menginginkan merdeka. Mahardika, merdeka dari segala godaan dunia ini. Baik pun fisik, spirit, dan sebagainya. Kalau kita berbicara Nangluk Merana, dari dua suku kata Nangluk dan Merana. Nangluk itu artinya mengempang. Merana itu adalah bergala, termasuk suatu hal yang menyusahkan hidup kita sebagai manusia. Masuk gering merana. Kita ingin hidup di dunia ini, hidup dengan damai, terhindar dari segala hal-hal yang merugikan kehidupan kita, baik menyangkut melaksanakan sujud bakti kepada desa yang dewasa dan berkembang dalam kesejahteraan keumatan, itu yang mengacu dalam pengertian ekonomi. Tapi bukan saja Nangluk Merana setiap tahun itu muncul, beberapa indikator-indikator lain yang mengikutinya. Satu, Nangluk Merana pada ke-6, kapitu Siwaratri, kahulu berabur gentuh ke sana, bodika kita berusaha dengan mengadakan caru taur ke sana, sehingga harapan kita ke dasar frekuensi dari COVID-19 atau Merana itu akan menurun frekuensinya. Sebab dulu saya pernah waktu SMP itu Merana itu datang dari laut. Satu buku yang menyebutkan itu buku Progressive of English, itu disebutkan letter Redcoat bahwa bergala itu datangnya dari laut. Dengan serulingnya saja dia bisa menghalau, mengembalikan lagi bergala-bergala itu dari daratan ke laut. Nah, dengan Nangluk ini biasanya dilaksanakan pada tahun ini adalah di pinggir laut. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan, semuanya kan di laut. Apa tidak ada di laut? Kehidupan yang sangat komplit. Hasil produksi alam yang sangat berlimpah ada di laut. Dan tidak menutup kemungkinan dua berbeda itu ada. Suci campur. Dua warna itu selalu ada. Di mana ada kehidupan yang sangat mensejahterakan, di situ akan ada banyak hal-hal yang memberikan suatu godaan, cobaan kepada kita sebagai manusia. Inilah peran manusia. Bahwa manusia itu manu mati, lahir ke dunia, manu semua raga, dan untuk kita berbuat sebaik-baiknya. Karena dalam titik tertentu, titik puncak, kita akan mau mewali desa yang dewasa. Itulah yang disebut dengan trikona utpati setiti peralina. Kalau kita menyadari hal demikian, maka kita harus ngerastiti. Jangan bosan-bosan kita ngerastiti. Baik itu walaka, eka jati, baik pun dewi jati. Sehingga dengan demikian, harapan alam ini akan menerima doa-doa kita.
Kalau kita pakai kelatu ngaco sing karawat, maka alam ini akan menerima hal seperti itu. Dia itu akan menyerap. Kenapa kita berkumpul pada hari ini di Wartam Studio? Karena kita mempunyai suatu gelombang yang sama. Harapan gelombang ini akan menerus ke seluruh pelosok Indonesia Nusantara. Itu terdapat parisade di bawah pelayanan Radio Belanda sebagai Dharma Adaksa untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang terbaik. Paling tidak di antara kita, jangan kita meributkan suatu keresahan, jangan kita menimbulkan suatu kegaduhan, sehingga pikiran kita yang menjadi susah, sehingga imunitas spirit yang ada pada diri kita terganggu. Bagaimana kita memelihara itu, membangun yang disebut dengan Sabtu Ongkara dengan Sabtu Atma, biar bertemu dari atas Sabtu Ongkara, daripada Sabtu Atma akan bertemu, akan berputar dalam diri kita, menjadilah Dewata Dawa Sanga yang ada dalam diri kita. Jadi Buana Agung dan Buana Alit itu sesuai dengan pengetahuan agama, bahasanya sama, makrokosmos dengan mikrokosmos. Nah, kalau berana dilaksanakan makrokosmos, kemudian ndak lo bayo greng berana manusia kretek dilakukan pada manusia. Kalau manusia itu baik, maka alam ini akan mendukung menjadi baik. Tapi kalau kita ini misalnya umpama saja ya, kita tidak baik, alam pun menjadi tidak baik. Gunung meletus, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Begitu. Marilah saya himbau pada umat Hindu dimanapun berada, marilah kita ikut dengan sadaran Guru Wisesa. Apa yang disampaikan oleh Guru Wisesa itu, mari kita taati. Ya, karena kita ingin menuju kehidupan yang lebih maju sesuai program dari Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi Indonesia maju. Kita punya rumah ini. Rumah kita adalah rumah Indonesia. Rumahku, tanah airku yang ku cintai. Dan kemudian Hindu ya. Hindu yang mempunyai parisade. Parisade adalah rumah yang maha besar bagi umat Hindu. Jangan diobrak-abrik. Ya. Jangan dicitrakan tidak baik. Jangan kemudian dibuat tidak ada kepercayaan. Kita yang memiliki. Kita semuanya adalah bagian daripada parisade. Oleh sebab itu, mari kita bangun keyakinan pada diri kita bahwa saya adalah anggota parisade. Ada yang secara primer dan ada secara sekunder. Seperti itu. Kalau itu sudah bisa diyakini, pertahanan benteng kita sudah kuat, maka disebut pura. Puri adalah benteng. Pura adalah benteng spiritual. Kalau pura benteng spiritual dan diri kita adalah benteng jana kerteh, maka mari kita bangun. Jika tidak mudah, kapan kita punya pikiran galau, bingung dan sebagainya, maka penyakit itu akan masuk. Bermacam-macam penyakit akan masuk. Tapi kalau kita yakin bahwa kita itu tidak apa-apa, hipnoterapi mengatakan bahwa kalau kita mengatakan tidak, pasti tidak. Kalau kita mengatakan iya, pasti iya. Nah, inilah kembali pada tanggal operana. Kalau kita berpikir bersama-sama secara kolosal bahwa saja COVID-19 bergala dan sebagainya akan progresinya menurun dan akan menjadi kepada new normal, pasti akan terjadi. Tapi harus ikut disiplin 3M. Satu, memakai jarak, menjaga jarak. Kedua, kemudian mencuci tangan ketika memakai masker. Nah, itulah kerjasama dari parisade dengan Departemen Kesehatan yang disebut dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini kalau ini mau kita terapkan bersama-sama, himbauan pemerintah kita tetap pegang teguh sebagai untuk mengkoreksi perilaku kita, kemudian kita sebagai orang spiritual ikut dengan aturan agama yang kita miliki, maka sekali akan nemu buku. Saya kira progresinya pasti akan lebih cepat menurun. Baik, Ratu Peranda, makin jauh pasti makin menarik. Karenanya pemirsa HiTV Channel 3 dan umat Hindu dimanapun berada ingin sekali mengetahui ritual Nangguk Merana
apa yang mesti dilakukan umat Hindu dalam pelaksanaan upacara Nanglok Merana? Kalau Nanglok Merana dilaksanakan, kita terdiri daripada banyak kepulauan. Kita terdiri daripada banyak suku. Kita terdiri daripada kearifan lokal. Ya, kalau kita berbicara di Bali, jelas ada pakemnya. Tapi kalau kita berbicara di luar Bali, bisa jadi Keharingan, ya, kemudian di Sumba Barat, kemudian di di daerah Jawa dan sebagainya. Pasti akan menunjukkan ritual yang berbeda-beda. Apa kita lebih baik kalau kita lebih fokus seperti tadi, mana kadang, mana puspa, mana dupa, mana kres, betraya, mana-mana. Mari kita sebarkan pikiran kita yang baik dan supaya harum seperti bunga semerbak. Mari kita persembahkan perkataan kita sebagai dupa wangi yang sedang terbakar. Dan mari kita persembahkan hati kita dengan penuh rasa damai dan kebijakan. Ini mari kita langgengkan itu secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Setiap ada kegiatan, misalnya pada waktu Tilang Purnama dilaksanakan oleh umat kita di seluruh Indonesia, pada hari itulah kita menyisipkan spesial untuk ngerasitian jagat maupun ngerasitian umat secara bersama-sama, baik dipimpin oleh pandita maupun dipimpin oleh pinanggita. Kedua, saya sangat mengharapkan sekali, bagi saya, bahwa berdoa itu adalah kewajiban. Mudah-mudahan yang lain juga berpikir seperti itu. Maka tolong pada waktu Nyurya Sawana supaya tetap dilantungkan seperti itu. Misalnya apa yang kita lantungkan? Karena pada setahu di antara intinya, upaya patet widyati lepas diam, danati lepas dadam, moksati lepas dikatip, idan kada pada setotan sarukaman sama punya. Apapun yang kita minta kepada beliau yang maha kuasa, beliau pasti akan memberikan kepada kita. Jangan sampai kita mendapatkan supaya merasa damai di hati, tidak terganggu oleh COVID. Bahkan yang lebih material pun beliau akan berikan. Contoh, dikatakan widyati lepas diam, kita minta ilmu pengetahuan, dia akan memberikan kita ilmu pengetahuan. Termasuk di dalamnya, apa artinya Koda? Ilmu pengetahuan diberikan, maka muncul dokter-dokter spesialis, dokter-dokter ahli dan sebagainya. Akan bisa memberikan suatu pengobatan kepada, akan timbul vaksin-vaksin dan sebagainya, akan bisa menangkal penyakit itu. Karena pengetahuan itu adalah membuka wawasan yang lebih luas untuk lebih mendalami lagi. Kengken, supaya kita bisa kenali dulu masalahnya, pecahkan dulu, cari solusinya. Nah itu. Kemudian kalau sudah kita menginginkan suatu ilmu dan diberikan oleh beliau, dana kita beradaan. Kalau kita menginginkan suatu dana material yang sesuai dengan sukla, jangan kena hasil-hasil yang negatif, ya, kena dengan pememasangan hak dan sebagainya. Saya kira beliau juga akan memberikan dana tidak pakai dana material. Kalau kita sudah material, kalau kita sakit, gampang kita mengobati diri kita. Tapi widya karyati lebih kanim. Apabila kita menginginkan suami yang gagah, yang tampan, yang cadang bertanggung jawab, kita menginginkan sebagai istri yang betul-betul setia kepada suami, dia akan memberikan kaniati lebih kanim. Engkau minta suatu wanita yang sesuai dengan hati-hati nurani, akan aku berikan kamu. Moksarti lebih katim. Kalau engkau menghendaki suatu kebebasan kepada alamku, moksatam syariah itu diserasa, berarti akan aku berikan engkau kebebasan. Dalam kado pati setotan, demikianlah kata pertanda pati disampaikan kepada kita. Maka umat Hindu di Bali tidak lepas-lepas mengatakan caru resi gana. Setiap ruangan periangan baru kasih mengambil caru resi gana. Itu untuk di Bali. Mungkin untuk luar daripada Bali, karena kondisi dan sebagainya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Tetapi jangan sampai kita tidak memohon kepada beliau. Jangan kita melantunkan doa kepada beliau. Kita lakukan doa bersama dengan cara lain. Karena berbeda cara itu mengindahkan. Lebih ada suatu tantangan untuk kita mengetahui bagaimana caranya mengetahui itu supaya kita betul-betul bisa menghargai. Ya? Dengan bisa menghargai itu kita bisa hidup bersama toleran satu sama lain.
Pemirsa HiTV Channel 3, demikian tadi wedaran ide Pedanda Gede Bang Buruan Manuabe. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama dalam mempertebal strada dan bakti, dharma negara dan dharma agama. Saya Nia Ganiwa, ngiring ide Pedanda pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ku katakan ini kepada matahari, ku kabarkan ini pada sang Weda suci, ku tanyakan ini pada hati nurani, ku ungkapkan ini pada sukma sejati, ku ungkapkan ini pada sukma sejati. Akan kemanakah langkah kanan dan kiri? Siapakah semua yang menjadi kendali? Mau kemanakah setelah nafas ini? Ataukah semua tetap jadi misteri? Ataukah semua tetap jadi misteri? Pemirsa HiTV, demikian tadi TOS, tayangan on the spot yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Salam damai, Channel 3. Dan jawaban pasti pada sang Weda suci, bahwa hidup ini mesti selalu berarti, bahwa hidup ini cara untuk mengabdi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi, mengabdi sujati pada Sang Hyang Widi. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.